Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Salawat dan salam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Jazuli. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti akan membahas iman kepada qada dan qadar untuk SDMI kelas 6 sebagai pengayaan. Anak-anakku, ingatkah kamu saat dilahirkan oleh ibumu? Kamu pasti tidak akan ingat, bukan? Tapi kamu bisa bertanya kepada orang tuamu tentang kelahiranmu. Semua bayi dilahirkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan kamu terlahir kembar atau tunggal, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, perihal kelahiran ini sudah menjadi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu mengamati orang-orang dan teman-teman di sekelilingmu, maka akan terlihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ada laki-laki, ada pula yang perempuan. Ada yang berkulit putih, sawo mateng, dan ada juga yang berkulit hitam. Seseorang tidak pernah meminta dilahirkan untuk menjadi bangsa Arab, India, Cina, Bule, atau bahkan Melayu. Semua itu merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering disebut dengan takdir. Pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar bukan kata yang asing bagi umat Islam. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kamu harus beriman kepada qada dan qadar dengan sepenuh hati. Dalam pembicaraan sehari-hari, kamu sering mendengar istilah takdir. Nah, istilah takdir itu mempunyai arti yang sama dengan qadar. Qada dan qadar merupakan dua perkara yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya. Dengan kata lain, sejak zaman azali. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini menjadi ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah merupakan qadar. Perbuatan Allah itu selalu sesuai dengan qadanya atau rencananya. Berikut contoh sederhana untuk memahami qada dan qadar. Andi lahir pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2001 di Padang. Bapak Andi bernama Ridwan dan ibu Andi bernama Nani. Sebelum Andi lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketetapan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 di Padang ada pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nani akan lahirkan seorang bayi bernama Andi. Inilah yang disebut dengan qada, rencananya Allah itu.
Qadar atau takdir adalah kejadian kelahiran Andi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nani. Paham ya? Oke. Pengertian qada dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Artinya, dialah zat yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Quran surah Al-Furqan ayat kedua. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dari dua firman Allah di atas jelaslah bahwa Allah sejak awal telah menata qada dan qadar atas semua makhluknya. Sebagai orang yang beriman, kita harus rela, ridho, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Contoh qada. Contoh qada banyak sekali dan meliputi semua makhluk ciptaan Allah. Baik itu manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lainnya di alam semesta. Di antara contoh qada adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti mati. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, bernyawa akan merasakan mati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seseorang lahir, kapan, di mana, pukul berapa, siapa ibu bapaknya, dan apa warna kulitnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan matahari terbit pada pagi hari, bulan dan bintang tampak pada malam hari, dan lain sebagainya. Contoh qadar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, qadar sering disebut takdir. Dalam Islam dikenal dua jenis takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mubrom dan takdir mu'allaq? Apa saja contoh takdir mubrom dan takdir mu'allaq? Takdir mubrom berarti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubrom diantaranya sebagai berikut. Kematian semua makhluk. 2. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
kejadian seseorang lahir ke dunia. Kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul di siang hari. Kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari. Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Karena kita sebagai makhluk tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mu'allaq di antaranya sebagai berikut. Orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dengan tekun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. Yang 3. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4, jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Karena kita tidak pernah tahu. Orang sakit kalau belum ketentuan Allah wafat, dia berikhtiar, berobat, insya Allah bisa sembuh. Petani berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mengolah ladang sawahnya dengan program yang baik sehingga dia menghasilkan panen yang berlimpah ruah. Dan masih banyak lagi. Rukun iman ada 6. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Selain percaya dan yakin terhadap qada dan qadar, kita sebagai umat Islam yang beriman harus memahaminya dengan benar. Pemahaman yang salah tentang qada dan qadar akan menimbulkan anggapan bahwa manusia itu ibarat robot. Hal tersebut bisa menimbulkan sikap putus asa, malas, tidak mau berusaha, dan tidak mau belajar karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan terus berusaha, berikhtiar mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika usahanya gagal, umat Islam yang beriman tidak akan putus asa, akan terus berusaha disertai dengan doa. Dia menyadari mungkin usahanya belum bersungguh-sungguh, atau mungkin harus berusaha di bidang lain dengan cara yang lain pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Beriman kepada qada dan qadar memberi banyak manfaat atau hikmah. Di antara manfaat atau hikmah itu adalah sebagai berikut. 1. Orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Jika keburukan datang,
Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan putus asa, tetapi dia tetap tabah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah, walaupun musibah atau kegagalan menimpanya. Ia tahu bahwa Allah mempunyai ketetapan, rencana yang lebih baik untuknya. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang tidak meyakini adanya qada dan qadar tidak disebut mukmin. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menjalani hidupnya dengan tenang dan tidak mudah mengeluh. Orang yang beriman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua yang terjadi pada dirinya telah ditentukan oleh Allah dan itulah yang terbaik menurut Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu berusaha keras dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Dia tidak akan mengeluh ataupun berputus asa. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Selalu semangat belajar agar menjadi anak pintar. Selalu sabar ketika sakit dan tidak pernah mengeluh. Jangan lupa tetap berobat agar sembuh. Rangkuman. 1. Qada berarti ketentuan dan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Qadar berarti ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Atau bisa disebut dengan takdir. Takdir ada 2. Takdir mubrom berarti takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Hak dan wewenang takdir mubrom ada pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir mubrom yaitu setiap makhluk pasti mati. Takdir mu'allaq berarti takdir yang memungkinkan bisa dirubah oleh manusia asal diusahakan dengan sepenuh hati dan pikiran. Contoh takdir mu'allaq yaitu orang yang bodoh jika rajin belajar, insya Allah akan menjadi pintar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan video yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.